Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Dan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Lalu, apakah reshuffle ini dapat menjawab tantangan Indonesia ke depan? Dan akankah langkah Presiden Prabowo ini dapat menjawab kepuasan publik? Wih, ini setelah reshuffle kemarin yang paling menarik ada bacain komen netizen. Sembari lihat pasar seperti apa nih, pasar saham nih. Nah itu dia, ada respon negatif ternyata dari pasar ya pas pergantian menteri kemarin, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan. Karena kita sudah 13 tahun bersama dengan Sri Mulyani. Betul, tapi juga ada yang mencoroti apakah ini kemudian ada pergeseran konstelasi politik. Karena ada beberapa nama besar di sana, ada Sri Mulyani bahkan juga Budi Gunawan. Nah yang kita coba akan bahas bersama dengan narasumber kami sudah hadir di studio bersama dengan kami. Ada Prof. Gunggun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Reza. Senyumnya udah multi makna nih kayaknya. Kita bahas nanti ya. Dan juga ada ekonom Indef, ada Mas Abra Talatov. Halo Mas. Pagi Mbak, pagi Mas. Terima kasih sudah hadir. Nah kita ingin nanti kulik-kulik nih ya netizen komentar sadisnya biasa kayak apa nih. Ada Bang Dian Kurniawan, senior analis lembaga Drone Emprit. Halo Bang. Pagi Mbak, Pagi. Mas. Ya, Oke, langsung ke Prof. Gunggun. Prof. Gunggun, kalau kita ngelihat kemarin dari nama-nama ini, apakah memang nama yang dipilih Pak Prabowo ini yang memang track record kerjanya harus diganti atau untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalu nih? Wah itu dia. Menurut saya Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru. Karena butuh harapan sekaligus menjaga kepercayaan. Trust sama hope itu dua kata yang diperlukan sekali pada saat turbulence kemarin sudah terjadi. Peristiwa politik, keamanan, yang kemudian di penghujung Agustus itu menimbulkan kesan sekaligus realitas ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Betul ya? Dan itu terasa sekali bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di Nusantara. Sehingga kemudian diperlukan langkah cepat, taktis, sekaligus nanti membawa harapan teknokrasi baru pada pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga saya lihat ada dua. Satu dimensi politis, yang kedua dimensi teknokrasi. Reshuffle itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari atmosfer politiknya. Kenapa? Karena bersifat, itu kan sirkulasi elit. Sirkulasi elit itu Mbak Maria, Mas Reza, itu pasti bersifat interdependent. Mutual interdependent. Jadi satu bagian berubah pasti akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Termasuk misalnya orang mengesankan apakah ini ya nama-nama mencoba untuk Pak Prabowo tampil lebih optimal dengan kabinetnya di bawah komando dia, begitu. Ya itu tidak bisa belum di bawah komando ya? Iya, artinya begini, kan ada menteri-menteri yang bawaan juga dari nama-nama yang dulu membantu Pak Jokowi. Sebut aja Pak SMI, Bu Sri Mulyani, Bu SMI, kemudian Pak Budi Ari, kemudian juga dalam konteks ini Pak BG juga. Kemudian juga kalau kita lihat ya Dito juga. Nah artinya beberapa nama yang kemudian di reshuffle itu apakah bisa kita nafikan aspek politiknya? Tidak bisa. Ya artinya sah-sah saja ketika misalnya sirkulasi elit ini juga bagian dari mengoptimalkan ya fungsi hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet yang dikehendakinya. Sebut aja reshuffle ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo membentuk tadi titik keseimbangan barunya. Yang kedua, teknokrasi seperti misalnya nih, kemarin kan ada persoalan-persoalan seperti ekonomi yang menjadi tuntutan masyarakat banyak ingin diperbaiki. Nah, Bu Sri Mulyani menurut saya sudah lama sekali ya di kabinet dan harapan terus menurun begitu, sehingga kemudian butuh menurut saya rebound nih. Tapi kan secara integritas, secara kemampuan, secara track record
Bagus. Ya kalau kita lihat kan kemarin terutama menjelang-jelang akhir ini kan muncul tuntutan yang begitu dahsyat terutama di wilayah ekonomi ya, karena ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan di masyarakat, betul ya, seperti naik pajak yang tinggi, kemudian juga pasar dalam banyak terus melemah begitu ya. Nah sehingga kemudian dibutuhkan sosok-sosok baru gitu di kabinet. Salah satunya ya tentu ya kalau kita lihat isu ekonomi yang kemudian mendapatkan kritikan tajam, sepertinya Pak Prabowo menghendaki ada perubahan orang. Dan itu dilakukan kemarin di reshuffle. Kemudian keamanan dan hukum, kita lihat Pak BG ya tentu berpunya tanggung jawab besar ya. Pada saat rentetan kasus ini muncul, mencuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari evaluasi terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan. Sehingga kemudian wajar juga diganti. Nah Pak Dito misalnya ya tentu kan ada KPI sekaligus juga atmosfer politiknya, misalnya soal kalau politiknya gimana pun tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum di keluarga terdekat misalnya. Dan ini juga tidak bisa dilepaskan juga dari bacaan pada saat reshuffle itu terjadi. Kalau Budi Ari belum. Pak Budi Ari kan juga banyak dituntut oleh halayak kan. Selain forma juga tentu di banyak blunder ya yang sudah mungkin kita sering dengar dari pernyataan-pernyataannya, termasuk juga saya lihat kedekatan politik asosiatif yang kuat pada Pak Jokowi ya, juga. Lagi itu nggak bisa dimunafikan Tidak bisa dinafikan. Tadi makanya saya selalu bilang seluruh sejarah reshuffle itu selalu ada dua dimensi, politik dan teknokrasi. Ini kalau udah ngomongin rakyat kan sensitif ya Prof. Ini mempengaruhi nggak nanti bagaimana kemudian konstelasi politik di Kabinet Merah Putih? Iya, ini yang saya setuju soal harus hati-hati, apalagi tadi ada diksi-diksi yang problematik. Problematik di persepsi halayak itu sangat gampang ditwist di macam-macam kanal. Benar. Makanya keajegan dalam narasi, fokus pada kinerja, kerja-kerja teknokrasi itu harus lebih dikedepankan dibanding pernyataan-pernyataan apalagi sensitivitas retorisnya lemah. Ingat ya, sekarang publik lagi marah. Publik lagi ekspektasinya itu luar biasa berharap ada perbaikan. Tuntutan sana sini, betul ya Mbak Maria? Dan salah satu yang kemudian dikehendaki oleh publik adalah perubahan yang jauh lebih baik. Jangan kemudian gap yang terus lebih menganga. Nah, makanya pilihan diksi, pemahaman konteks sekaligus sensitif ya terhadap situasi yang terjadi, itu yang harus lebih dikedepankan dibanding kemudian bermain retorika, apalagi retorikanya problematik gitu. Nampaknya kan kalau kita lihat Bu Sri Mulyani ya dan juga kemudian sebut saja Budi Gunawan gitu ya. Dua nama ini kan meskipun bukan kader partai tapi kita tahu betul asosiatnya kemana begitu ya. Sebut saja PDI Perjuangan begitu. Terlebih lagi akhir-akhir ini kan kita baru melihat ya romantisasi antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega pada saat menyampaikan statementnya di istana, justru di belakang nampak ada Bu Mega di sana. Meskipun tidak ada pernyataan pastilah bahwa apakah PDIP berada di dalam atau seperti apa, tapi ini di luar ekspektasi publik begitu. Iya, begini, membaca figur tentu membaca juga dukungan politik. Bahwa ada historis Bu SMI, kemudian Pak BG, itu dikesankan proksi dari PD Perjuangan, tidak salah juga, tetapi itu kan historis. Saya lihat Bu SMI ini profesional, yang kemudian punya rekam jejak, bukan hanya mencoba untuk waktu itu ya, diterima secara positif di pasar dalam negeri, tapi juga geoekonomi. Selain tentu kita sama-sama tahu dia punya akses ya pada lembaga-lembaga multinasional. Nah, saya lihat belakangan ketika ada kejelasan posisi dan sikap politik PDI Perjuangan yang dinyatakan oleh Bu Mega, masih ingat ya pernyataan itu disampaikan pada saat Kongres, bahwa PDI Perjuangan tidak akan ada di dalam, akan lebih mengedepankan pola hubungan konstruktif. Pada saat ada kesalahan mengkritik, ya kan, kemudian pada saat ada kebaikan kemudian akan mengapresiasi. Artinya posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan dengan pola resiprokal.
hubungannya timbal balik tergantung pada dinamika isu dan konteks. Dan itu menurut saya pilihan cerdas dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kan bukan hanya bicara soal keuntungan dalam kekuasaan hari ini, yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah insentif elektoral pada saat pemilu mendatang. Dan PDI Perjuangan pernah punya pengalaman manis mendapat insentif elektoral sangat tebal pada saat 2 periode dia berada di luar kekuasaan Pak SBY. Nah, sepertinya itu menjadi pengalaman yang berharga bagi PDI Perjuangan untuk memosisikan diri di tengah waktu itu godaan luar biasa PDI Perjuangan untuk masuk. Nah, jadi saya lihat proksi Pak BG, Bu SMI itu tidak terhubung menurut saya dengan posisi Bu Mega kemarin ada di istana, begitu ya. Kemudian juga Pak Prabowo saya lihat sinyalnya jelas menghargai, menghormati posisi PDI Perjuangan. Dalam konteks ini Bu Mega ya. Dan saya membaca PDI Perjuangan akan sangat bergantung pada posisi sikap Bu Mega yang menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar dengan pola hubungan konstruktif. Oke, tapi apakah kemudian bisa diartikan begini, perubahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Pak BG ini artinya terkait dengan kejadian beberapa waktu terakhir ini terkait dengan aksi demo atau seperti apa? Ya, saya melihat itu jadi faktor determinan utama, yaitu soal kebutuhan sosok yang jauh lebih punya kedekatan. Tidak ada hambatan psikologis atau psychological barrier antara Pak Prabowo dengan Menko Polkam. Sekaligus juga bisa mengaktifasi jejaring politik keamanan yang kemarin sempat bermasalah, bolongnya besar sekali. Karena kan biasanya kan kalau ada kejadian-kejadian semacam itu kan biasa Menko Polkam tuh yang tampil itu. Kan. Dan ini kan nanti akan punya rentetan ke bawah. Saya nggak tahu apakah akan ada reshuffle jilid ketiga. Waduh. Kenapa? Karena misalnya polisi, tentara yang pasti juga dievaluasi dari kasus kemarin. Apakah kemudian bolong-bolong besar itu membutuhkan sosok baru yang jauh lebih tough dalam konteks penanganan politik dan keamanan di dalam negeri ini. Ya kita nantikan lah ya bagaimana kinerja dari para menteri di Kabinet Merah Putih kita yang saat ini dengan ada perubahan 5 nama tersebut ya. Terima kasih banyak Mas Yan, Mas Sabra, Prof. Gugun, terima kasih banyak waktunya. Seru banget ya.